Kembali di Sindosiang pemirsa, Komisi Pemilihan Umum baru saja menggelar debat perdana Capres-Cawapres Selasa malam tadi. Debat tersebut menjadi wadah tiga Capres-Cawapres memaparkan visi misi dan program mereka. Dan untuk membahas performa para Capres dalam debat Pilpres kemarin, sudah bersama kami pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat siang Bang Ray. Siang, apa kabar? Baik Bang Ray. Bang Ray, bagaimana Anda menilai penampilan Capres nomor urut 1, 2, dan 3 malam tadi Bang? Siapa yang lebih meyakinkan ini? Ya, secara umum menurut saya penampilan Cawapres ini bagus ya. Dan seperti yang diharapkan sebetulnya. Makanya kalau dikasih skor untuk penampilan mereka, saya kira kita bisa kasih skor selama sebesar 70 ya. Dan karena mereka lah debat ini menjadi mengasihkan. Nggak terbayang kalau mereka tidak membuat forum ini sesuatu yang hidup begitu ya. Mungkin akan menjadi sangat monoton gitu. Meskipun secara teknis, secara keseluruhan saya merasa nilainya lebih tepat disebut 30 ya. Secara teknis karena ada panelis yang terlalu bertele-tele, pertanyaan panelisnya juga terlalu umum ya. Tapi yang kemudian diturunkan lagi oleh para calon presiden, wakil presiden ini. Maka dalam konteks ini saya kira penampilan untuk Bung Anies saya kasih 70, untuk Ganjar 70, dan sedikit agak kurang performa ya Pak Prabowo mungkin sekitar 50-an gitu. Baik, ini udah ada skornya ya dari Bang Ray ya. Bang Ray melihat Ya, apakah penampilan para capres di debat kemarin bisa mengerek elektabilitas mereka Bang? secara teoritis sih ya iya gitu, tapi kita nggak tahu juga ya apa sebetulnya menjadi minat dari para pemilih ya. Karena isu tentang dinasti kata orang nggak terlalu memikat memikat pemilih gitu ya. Isu tentang anti korupsi, hak asasi manusia juga kata survei-survei nggak terlalu memikat hak para pemilih gitu. Nah kalau dengan penampilan seperti tadi malam itu ya mestinya bayangan saya ya, bacaan saya itu akan mengurangi ya jumlah mereka yang masih bimbang untuk menggunakan hak pilihnya. Yang kalau menurut survei Kompas itu kan hampir sekitar 28, sekian persen gitu ya. Ditambah dengan mereka yang masih belum bulat betul memilih calon presiden mereka, meskipun di dalam survei mereka sudah menyatakan memilih si A atau si B atau si C gitu. Dari itu semua ada dua kemungkinan. Pertama adalah adanya penambahan pemilih ya bagi kandidat-kandidat calon presiden yang sekarang ini, yang datang bersumber dari mereka yang belum menentukan pilihan, atau yang mereka mengubah pilihannya setelah melihat debat-debat ini gitu. Nah, makanya kalau ditanyakan apakah ini akan mengubah peta lagi ya, secara teoretik sih menurut saya tidak gitu. Meskipun nggak tahu ya, nanti mungkin dalam survei beda lagi ceritanya gitu. Baik, nih Bang, pasca debat perdana malam tadi, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara terbanyak dalam polling terkait siapa pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia pada 2024 nanti. Ganjar Mahfud mendominasi sebesar 64,6% di jajak pendapat yang dilakukan dunia polling. Tanggapannya Bang Ray? Iya, itu angka yang menurut saya tidak terlalu mengejutkan dan juga tidak mengherankan ya. Jadi entah misalnya polling di dalam jajak pendapat melalui media sosial itu metodologinya meragukan atau tidak, tapi dari penilaian saya pun angka itu sebetulnya terlalu mengejutkan. Makanya saya mengatakan 70-70 kan, 70 untuk Ganjar, 70 untuk Anies gitu ya. Dan mungkin salah satu kelebihan Ganjar itu adalah bahwa beliau lebih tampil tenang ya, kemudian juga tidak dalam kondisi yang konfrontatif ya, meskipun pertanyaan-pertanyaan tetap tajam gitu, tapi tidak dalam bahasa yang konfrontatif gitu ya. Dan yang paling penting itu menurut saya menegaskan bahwa beliau tidak meninggalkan semua legasi Pak Jokowi gitu, kecuali ingin memperkuat hal-hal yang selama ini dianggap kurang memuaskan di era Pak Jokowi ini, khususnya berhadapan dengan penegakan hukum, kemudian juga pemberantasan korupsi, ya, kemudian soal hak asasi manusia dan juga demokrasi gitu ya, memperkuat demokrasi gitu. 4 tema yang menurut saya memang sedang digeluti oleh Ganjar, lebih ditonjolkan oleh Ganjar, dan pesan itu cukup kena tadi malam ya, dilakukan oleh Ganjar melalui tentu 2 ya, jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan, dan yang kedua melalui pertanyaan-pertanyaan beliau kepada pihak lain yang
memperlihatkan sikap beliau di wilayah mana. Misalnya soal hak asasi manusia dan tragedi penghilangan paksa ya, sejumlah orang pada peristiwa tahun 98 yang dahulu. Beliau mempertanyakan itu kepada Pak Prabowo. Sebetulnya sebuah isu yang boleh disebut, ini udah berulang-ulang seperti disebutkan oleh Pak Prabowo, tetapi Ganjar membuat reformulasi pertanyaan ya. Sebelumnya orang lebih mengacu kepada kasusnya dan dugaan keterlibatan Pak Prabowo gitu. Beliau sekarang mempertanyakan bukan itu, lebih pada action ya. Jadi beliau tidak menyudutkan Pak Prabowo bahwa seolah terkait dengan peristiwa penghilangan paksa ya pada tahun 98 itu, tapi mempertanyakan kira-kira Pak Prabowo siap nggak membentuk peradilan HAM ad hoc seperti yang diamanahkan oleh DPR dan juga oleh Komnas HAM gitu. Dan kalau menurut keyakinan Pak Prabowo misalnya yang 13 orang itu sudah tiada, itu kira-kira di mana orangnya gitu, di mana kuburannya gitu. Jadi Pak Ganjar tidak dalam posisi menyerang secara personal kepada Pak Prabowo, meskipun pada akhirnya disikapi lumayan reaktif ya oleh Pak Prabowo. Iya, agak ini ya Pak ya tanggapannya ya. Iya, yang merasa pertanyaan itu seperti menyudutkan beliau begitu ya. Padahal sebetulnya kan tidak. Yang dipertanyakan itu adalah kan pasti siapapun nanti presidennya kan ditanyakan itu gitu. Siap nggak membentuk peradilan ad hoc ya hak asasi manusia gitu, atau mencari ya jika memang 13 orang yang hilang sekarang ini dianggap sudah tidak ada ya kuburannya di mana gitu. Itu pertanyaan yang sebetulnya netral kepada siapapun, itu pertanyaan yang bisa disampaikan. Berani nggak siapapun di antara mereka calon presiden untuk menyelesaikan kasus ini melalui pembentukan peradilan peradilan hukum ad hoc itu gitu ya. Nah, Ganjar mempertegas posisinya siap untuk melakukannya gitu. Jadi pertanyaan yang dilemparkan kepada orang untuk sebetulnya memperlihatkan sikap dirinya seperti apa gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar pertanyaan terhadap orang, tapi juga itu pertanyaan yang memberi peluang kepada Ganjar untuk mempertegas sikapnya yang akan siap ya membentuk peradilan HAM jika beliau terpilih sebagai presiden gitu. Nah, cara yang sama juga dipergunakan kepada Anies Baswedan, yaitu menanyakan yang sebetulnya Pak Ganjar sendiri menurut saya sudah tahu jawabannya karena memang sudah sering dibaca, tapi Pak Ganjar hanya ingin mempertegas, yaitu soal apakah Anies Baswedan siap untuk apakah sikap Anies Baswedan yang mengatakan tidak siap atau tidak akan melakukan pemindahan ibu kota ke IKN itu gitu ya, sudah final apa tidak, atau masih diubah atau tidak gitu. Saya kira Pak Ganjar tidak sedang membutuhkan jawaban karena beliau udah tahu jawabannya, tapi pertanyaan itu mengandung dua hal sekaligus, yaitu membuat posisi Anies Baswedan makin jelas berjarak dengan program-program Pak Jokowi, yaitu Anies bukanlah Pak Jokowi, Anies adalah antitesa dari Pak Jokowi gitu. Dan saat yang bersamaan Ganjar memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang siap untuk melanjutkan legasinya Pak Jokowi itu berupa pembangunan ibu kota negara. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bukan murni untuk dijawab sebetulnya, karena mungkin juga Pak Ganjar sudah tahu jawabannya ya. Tapi pertanyaan itu dilempar untuk memberi pesan kepada para pemirsa posisi kedua capres ini di mana, sekaligus menunjukkan kepada pemirsa yang lain itu bahwa posisi dia ada di mana gitu. Itu menurut saya pertanyaan yang cukup cerdas gitu. Baik, iya Bang Ray, ini terkait dengan pelanggaran HAM. Ini juga kan tadi malam Ganjar memastikan dirinya berdiri bersama korban pelanggaran berat HAM dan juga menyinggung terkait undang-undang KKR dalam menuntaskan perkara hukum. Tanggapannya mungkin Bang Ray? Iya, itu yang saya sebut tadi cukup bagus ya. Beliau dengan tegas mengatakan itu, dan komitmen beliau untuk mengatakan bahwa akan menyelesaikan kasus ini sehingga tidak lagi jadi bahan perdebatan setiap 5 tahunan. Kalau dianggap oleh khususnya misalnya Pak Prabowo bahwa isu ini adalah isu 5 tahunan begitu. Nah, sehingga dia menyasar kepada dirinya Pak Prabowo gitu. Jadi Pak Ganjar mau mengatakan pertama, memang ini isu HAM ini nggak boleh dibuat isu tahunan, nggak boleh dibuat isu politik.
dan cara menghentikan isu ini cuma satu, yang membentuk peradilan HAM ad hoc itu gitu, nggak ada yang lain gitu. Nah, Pak Ganjar mau mengatakan itu sebetulnya gitu, mau mengatakan untuk menghentikan isu ini karena dianggap isu ini seperti proyek politik 5 tahunan gitu. Tapi saat yang bersamaan Pak Ganjar mengatakan tidak, ini bukan proyek 5 tahunan, ini proyek kemanusiaan yang pasti akan hadir setiap calon presiden wakil presiden manggung siapapun mereka dengan atau tanpa Prabowo misalnya ya. Dan oleh karena sekarang menuju ke arah politisasi, pokoknya setiap 5 tahun muncul, setiap 5 tahun, maka Pak Ganjar mau mengatakan kita stop, jangan sampai begitu lagi. Makanya cara menyetopnya nggak ada lain kecuali yang membentuk dan mendirikan peradilan hukum ad hoc itu gitu. Nah mungkin bagi banyak orang janji dan komitmen ini hanya sekedar pemanis lidah gitu. Tapi saya sendiri merasa kredibilitas Pak Ganjar melebihi itu ya, melebihi keraguan kita kepada calon pemimpin yang lain yang selama ini mempermainkan isu untuk kepentingan elektoral. Bahkan menurut saya komitmen Pak Ganjar boleh jadi lebih kuat ya, lebih tegas dari Pak Jokowi sekalipun gitu, mengingat track record beliau yang siap untuk betul-betul tidak populer jika menghadapi masalah yang memang harus dilakukan, dituntaskan demi kepentingan bersama. Seperti beliau hadapi di kasus Wadas ya, beliau dengan berani ya turun ke lapangan melakukan penyelesaian perkara ini gitu, sehingga proyek strategis nasional tidak terhalangi, tapi warga juga tidak boleh merasakan merugi dengan peristiwa ini gitu. Ketika terjadi bentrok yang begitu besar itu, beliau tidak lari. Sehari setelah itu beliau muncul ke hadapan publik menjelaskannya, nah saya akan siap mengambil alih ini gitu, dan beliau memang menuntaskannya. Sampai sekarang kita tahu ya tidak terdengar lagi kasus Wadas ini sesuatu yang mengganjal beliau dalam proses menuju kursi presiden ini gitu ya. Nah artinya dalam konteks di mana beliau memberi janji, berani menuntaskan kasus, berani berhadapan dengan kekuatan yang dianggap besar dalam untuk mewujudkan satu program yang semestinya beliau harus lakukan gitu, beliau teruji gitu. Dalam konteks itulah saya merasa bahwa komitmen beliau ini itu mungkin bisa berbeda dengan komitmen capres-capres yang sebelumnya gitu. Baik, nah Bang Ray, ini kan di pemilu mendatang ini memang mayoritas didominasi oleh suara dari pemilih muda. Tapi banyak juga mereka yang masih ragu-ragu atau ini disebut undecided voters. Nah kira-kira di debat mendatang Bang Ray, apa yang harus dilakukan oleh para capres ini untuk bisa menggait suara mereka, Bang Ray? Yang sudah pasti itu kan baik Anies maupun Ganjar sudah menemukan pola ya dan gaya menurut saya, dan kalau kita baca hari ini di banyak platform media sosial mereka mendapatkan poin yang berlimpah lah dibandingkan dengan 02 gitu ya, dan komentar yang berlimpah juga dibandingkan dengan 02. Nah tentu untuk mereka berdua ya mempertahankan formulasi ini gitu, khususnya di 2 debat berikut ya, di mana mereka akan tampil ya dengan isu yang tentu berbeda-beda gitu. Tetapi itu harus ditambah dengan penampilan yang juga sama memukaunya jika bisa dari wakil presiden mereka gitu. Dalam hal ini Pak Mahfud ya, kemudian Gibran maupun Caimin gitu ya. Nah kita akan lihat nanti penampilan kedua dari debat ini, di mana akan menampilkan calon wakil presiden. Apakah mereka mampu menghidupkan suasana seperti calon presiden menghidupkannya malam ini gitu ya, dan mengambil poin-poin penting dan strategis dari situ gitu, sehingga meningkatkan ketertarikan publik terhadap figur-figur mereka yang kalau dikelopkan dengan calon presiden mereka masing-masing akan menambah kekuatan mereka untuk mendapatkan efek elektoral ya dari debat-debat ini gitu. Meskipun tadi ya misalnya kalau kita tanya survei, ya survei selalu menginformasikan kepada kita efek debat ini nggak terlalu tinggi gitu ya. Ya tapi kan tidak selalu setiap waktu seperti itu. Boleh jadi untuk kali ini efek elektoralnya begitu tinggi kepada para pemilih, mengingat ada sekitar hampir 30% ya undecided voters itu. Bahkan mereka yang sudah menyatakan memilih calon presiden pun
ya rata-rata sekitar 40% masih memungkinkan mereka untuk memindahkan suara gitu atau memindahkan pilihan gitu. Jadi saya kira debat ini agak berbeda dengan peristiwa pilpres-pilpres sebelumnya. Debat ini lumayan menentukan ya bagi calon presiden wakil presiden untuk mendapatkan limpahan elektoral gitu. Baik, jadi menurut Bang Ray ini debatnya sudah cukup ya Bang untuk menaikkan elektabilitas para capres. Nanti kita akan nantikan selanjutnya debat 22 Desember mendatang ya Bang Ray. Terima kasih Bang Ray Rangkuti, pengamat politik telah bergabung di Sama-sama. Sindo Siang. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bang Ray.